Selamat malam, berjumpa lagi di channel James Vlog. Pada video kali ini kita akan coba membahas untuk kelas 10 masih di struktur atom ya. Kali ini kita membahas bilangan kuantum ya. Jadi di video sebelumnya telah kita bahas ada sejarah perkembangan atom, kemudian ada partikel penyusun atom. Nah, untuk hari ini, untuk video ini, kita coba bahas terkait bilangan kuantum. Oke, jadi bilangan kuantum sendiri itu pernah kita bahas ya di mekanika kuantum. Nah, jadi kalau di mekanika kuantum itu kan, kalau masih ingat ya, elektron itu kan tidak dapat ditentukan secara pasti, melainkan hanya bisa dianggap sebagai kebolehjadian, yang nanti daerah kebolehjadian itu dinamakan orbital. Untuk mengetahui daerah kebolehjadian tersebut, ya, nah, digunakanlah bilangan kuantum. Ya. Jadi nanti bilangan kuantum ini gunanya kita untuk mempelajari kebolehjadian tersebut. Ya. Jadi bilangan kuantum merupakan cara menentukan tingkat energi dari elektron dan menyatakan kedudukan elektron pada suatu orbital. Jadi bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan terakhir bilangan kuantum spin. Oke, kita coba bahas sama-sama. Yang pertama, bilangan kuantum utama, yaitu menyatakan tingkat energi orbital atau kulit atom. Kemudian bilangan kuantum utama memiliki nilai semua berupa bilangan bulat positif, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kulit atom dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya sesuai urutan abjad masing-masing untuk nilai N 1, 2, 3, 4. Jadi K itu punya nilai 1, L itu 2, M itu 3, N itu 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama membatasi jumlah maksimal elektron yang dapat menempati satu lintasan atau kulit dengan persamaan 2N kuadrat. Nah, jadi N itu adalah kulit ini ya, jumlah kulitnya ya. Jadi misalkan N-nya 1, berarti ketika kita masukkan ke sini, 2 kali 1 kuadrat. Nah, berarti hasilnya 2. Berarti dapat kita katakan, untuk di kulit pertama atau di kulit K, jumlah maksimum elektronnya sebanyak 2. Kalau misalkan N-nya 2, berarti 2 kali 2 pangkat 2, berarti 8. Berarti jumlah maksimum elektron di kulit kedua sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, kulit K harganya 1, L itu 2, M 3, N 4, O 5, dan seterusnya. Lanjut bilangan kuantum azimut, yaitu menyatakan letak suatu elektron dalam orbital atau subkulit dan bentuk orbital. Bilangan kuantum azimut mempunyai nilai semua bilangan bulat mulai dari 0 sampai dengan N-1, dengan N adalah kulit. Ya, jadi kulit itu kan tadi mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Jadi misalkan di sini N-nya berharga 1, maka L-nya 0, karena 1 kurang 1 itu 0. Kalau N-nya 2 berarti L-nya 0 dan 1, dan seterusnya. Orbital dinyatakan dengan huruf S, P, D, F, dan seterusnya. Masing-masing untuk nilai L0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di sini orbital ya atau bilangan kuantum azimut itu sendiri itu nanti dinyatakan dengan huruf S yang nanti harganya 0, P yang harganya 1, D yang harganya 2, F yang harganya 3, dan seterusnya gitu. Jadi L itu bisa berharga dari 0
1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya, lambang orbital atau subkulit L ya gitu. Nanti S itu harganya 0, P itu 1, D2, F3, dan seterusnya menganut asas N-1. Kemudian bilangan kuantum magnetik, yaitu menyatakan orientasi orbital atau letak orbital dalam ruang atau orientasi subkulit dalam kulit. Memiliki nilai semua bilangan bulat mulai dari L, min L, sampai dengan plus L, termasuk 0. Nah, rinciannya seperti ini. Ketika L-nya 0, subkulit S. Ingat, kalau S itu harganya 0, maka M-nya sama dengan 0. Berarti terdapat satu orbital. Untuk L-nya 1, subkulit P. Ingat, untuk P itu harganya 1, maka M-nya min 1, 0 plus 1. Berarti terdapat 3 orbital. Kemudian untuk L-nya 2, subkulit D. Ya, D itu harganya 2 ya. M-nya itu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti terdapat 5 orbital. Kemudian untuk L-nya sama dengan 3, subkulitnya F. M-nya mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Berarti terdapat 7 orbital. Nah, rinciannya seperti ini. Nah, jadi orbital itu kan seperti yang disinggung sebelumnya merupakan daerah kebolehjadian. Daerah kebolehjadian terisinya elektron. Nah, di sini untuk diagram orbital itu nanti bisa digambarkan sebagai sebuah kotak. Ya. Jadi di sini ada subkulit, kemudian diagram orbital dan nilai M-nya. Jadi misalkan untuk S, subkulit S, ya. Nah, S ini kepanjangan dari sharp, ya. Nah, berarti di sini S ya, karena dia L-nya 0, ya, maka M-nya 0 dan dia hanya punya satu orbital, ya, atau dia hanya punya satu kotak di sini. Jadi orbital itu digambarkan sebagai kotak, ya. Kemudian P, subkulit P. Ingat P tadi L-nya itu berharga 1 dan M-nya di sini dia dari min 1, 0 plus 1, berarti dia punya 3 orbital, ya. Kemudian untuk D, ya, yang L-nya harganya 2, dia min 2 sampai dengan plus 2, berarti dia punya 5 orbital atau punya 5 kotak. Untuk F, ya, yang L-nya itu 3, nah, dia punya M-nya atau punya orbitalnya itu sebanyak 7, atau punya 7 orbital, dari min 3 sampai plus 3. Perlu diingat, ya, satu orbital ini maksimum terisi 2 elektron. Ya. Jadi ketika di sini ada satu kotak, ya, ada satu kotak atau satu orbital di S, maka dia maksimum terisi 2 elektron saja. Ya. Kemudian untuk P, ya, berarti di sini 2 kali 3 kotak, berarti ada 6 elektron maksimum yang bisa diisi oleh subkulit P. Kemudian D, nah, berarti di sini ada 5 kotak, berarti 2 kali 5, 10. Ya, berarti jumlah maksimum elektronnya ada 10. Untuk F, ya, nah, di sini berarti 2 kali 7 kotak, berarti ada 14 maksimum elektron, ya, yang bisa diisi di subkulit F. Nah, begitu. Nah, lanjut ke bilangan kuantum spin. Selanjutnya bilangan kuantum spin, yaitu menyatakan arah perputaran elektron pada sumbu orbital. Hanya ada dua kemungkinan harga bilangan kuantum spin, yaitu plus setengah untuk perputaran elektron searah jarum jam atau ke atas, dan setengah untuk atau min setengah untuk perputaran elektron yang berlawanan jarum jam atau ke bawah. Tiap orbital hanya dapat ditempati maksimum oleh 2 buah elektron. Oke, jadi bilangan kuantum yang keempat tadi bisa dihubungkan dengan tabel berikut. Ya, jadi untuk yang nilai N-nya 1 atau kulit pertama,
itu L-nya 0. Subkulitnya 1s, nilai M-nya 0, jumlah orbitalnya itu 1, nilai S-nya dari atas ke bawah ini bisa plus setengah, bisa min setengah, bergantung pada arahnya, arah perputarannya. Kemudian jumlah elektronnya untuk 1s itu ada 2. Ya. Kemudian jumlah maksimum elektronnya 2. Kemudian ketika di kulit kedua, nilai L-nya 0 dan 1. Nah, subkulitnya untuk yang L-nya 0, 2S. Untuk yang L-nya 1, 2P. Nah, untuk nilai M-nya, 2S itu 0. Jumlah orbitalnya 1. Untuk yang 2P, nilai M-nya min 1, 0 plus 1. Maka jumlah orbitalnya 3. Nah, untuk jumlah elektronnya 2S berjumlah 2. Untuk yang 2P jumlahnya 6. 2 tambah 6 adalah 8. Nah, sama dengan rumus 2N kuadrat. 2N kuadrat ini jumlah maksimum elektronnya. Gitu ya. Kemudian untuk N-nya 3, ya, dia L-nya 0, 1, 2. Subkulitnya 3S, 3P, 3D. Ya. Nah, untuk yang 3S nilai M-nya 0, orbitalnya 1. Untuk 3P, min 1 sampai plus 1, orbitalnya ada 3. Untuk yang 3D, dari min 2 sampai plus 2, jumlah orbitalnya 5. Ya. Nah, untuk yang 3S, jumlah elektronnya maksimum terisi 2. Untuk yang 3P, maksimum terisi 6 elektron. Untuk 3D, maksimum terisi 10 elektron. Ketika di total, jumlahnya 18. Kemudian untuk yang kulit keempat, nilai L-nya dari 0, 1, 2, 3. Ya. Untuk 0, subkulitnya 4S. Untuk yang L1, 4P. L-nya 2, 4D. Untuk yang L-nya 3, 4F. Cara menghitungnya sama ya, seperti yang sebelumnya ya. Jadi, kalau misalkan saya langsung ke jumlah elektronnya 4S maksimum 2 elektron, 4P maksimum 6 elektron, 4T maksimum 10 elektron, 4F maksimum 14 elektron. Maka di total ada 32. Nah, ilustrasinya nanti seperti ini ya. Jadi kan namanya atom itu kan terdiri dari tingkat-tingkatan energi ya, tingkat-tingkatan energi. Jadi nanti di sini yang paling dekat dengan inti itu nanti punya energi paling rendah ya. Nah, di kulit K ya, yang N-nya itu 1, dia hanya punya 1 orbital. Ya, di sini energinya paling rendah. Kemudian naik lagi ya ke kulit kedua. Di sini dia punya 2 subkulit, 2S dan 2P ya. Masing-masing jumlah orbitalnya untuk 2S1, 2P ada 3. Kemudian untuk yang kulit ke atasnya lagi, berarti kan semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula energinya gitu. Nah, berarti di sini ada M-nya itu N-nya 3, berarti dia punya 3 subkulit, 3S, 3P, 3D. Kemudian lanjut ke bentuk orbital ya. Jadi orbital itu nanti ada S, P, dan D ya. Hanya 3. Untuk yang F-nya karena bentuknya itu rumit ya, karena semakin banyak jumlah orbital ya, maka digambar pun akan rumit gitu. Jadi di sini hanya sampai D saja. Untuk orbital S ya, memiliki bilangan kuantum L 0 dan M 0 sehingga orbital S tidak memiliki orientasi dalam ruang yang bentuknya bola simetris. Kemudian orbital P memiliki bilangan kuantum L-nya 1 dan M-nya min 1, 0 plus 1. Sehingga terdapat 3 orbital P sesuai dengan jumlah bilangan kuantum magnetiknya yang nanti bentuknya bola terpilin. Subkulit P memiliki 3 orbital ya, ada PX, PY dan PZ ya. Nah, untuk yang ini ya. Jadi kita gambar dulu sumbunya ya, ada sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Z ya. Jadi 3 dimensi ya. Untuk yang PX ya, jadi
bola terpilihnya ini berimpit dengan sumbu X. Untuk yang PY, bola terpilihnya berimpit dengan sumbu Y. Untuk PZ, bola terpilihnya berimpit dengan sumbu Z. Kemudian untuk orbital D, memiliki 5 harga M, min 2 sampai plus 2. Maka terdapat 5 orbital, yaitu ada dx kuadrat min y kuadrat, dz kuadrat, dxy, dxz, dan dyz. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ke latihan soal. Ya. Jadi yang pertama di sini deret bilangan-bilangan kuantum yang mungkin bagi elektron 3p adalah, jadi di sini ada 3p ya. Jadi 3p ini kalau dimaknai adalah 3-nya itu merupakan bilangan kuantum utama atau jumlah kulit. Berarti n-nya seharga 3 ya. Kemudian p ini maknanya adalah bilangan kuantum azimut ya atau L. Ingat kalau P itu harganya berapa? Nah, kalau P itu harganya adalah 1. Ya. Berarti N-nya 3, L-nya 1. Berarti kita cari mana yang tepat, yaitu yang E. Kemudian nomor 2, elektron dengan bilangan kuantum yang tidak diizinkan atau yang tidak sesuai dengan hubungan di tabel tadi gitu. Nah, kita cari ya. Nah, jadi bilangan kuantum utama N memiliki nilai berupa bilangan bulat positif, maka 3 diperbolehkan. Ya, jadi di sini kan semuanya N-nya 3 ya, maka diperbolehkan ya. Masih diizinkan. Kemudian N-nya 3 memiliki 3 subkulit, yaitu S0. Kemudian P1, D-nya 2. Ya. Jadi kalau bilangan kuantum utamanya itu 3 atau N-nya 3, berarti subkulitnya itu 3 ya. Mulai dari 0, 1 dan 2 ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini di opsinya berarti 0, 1, 2, 1, 2 ini bisa ya, gitu. Kalau misalkan ada L-nya 3, berarti itu salah ya, karena di sini untuk yang L-nya maksimum di angka 2 kan rumusnya N-1 ya. Kemudian S-nya 0, maka M-nya 0 ya. P-nya 1, maka M-nya min 1, 0 plus 1. Kalau D-nya 2, maka M-nya min 2 sampai plus 2. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Berarti kalau L-nya 0, M-nya 0 masih betul ya. Untuk yang B, L-nya 1, M-nya 1 betul ya. Plus 1. L-nya 2, M-nya min 1 masih bisa ya. Masih bisa. Kemudian kalau L-nya 1, M-nya 2 nggak bisa nih. Karena untuk L-nya 1 ya, dia maksimum plus 1 ya, tidak ada 2 gitu. Nah, berarti dapat jawabannya yang D. Oke, sekian dulu ya pembelajaran untuk bab bilangan kuantum ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Thanks for watching.